Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni Budaya di Yogyakarta sebagai salah satu institusi dalam meningkatkan kapasitas guru produktif bidang seni dan industri kreatif melalui uji kompetensi. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni Budaya di Yogyakarta berada di utara kota Yogyakarta. Tanahnya berkontur dengan desain studio bernuansa cottage dan berhawa sejuk, hingga menciptakan suasana proses belajar mengajar lebih nyaman dan kondusif. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya Yogyakarta dengan visi penguatan pelaku dan ekosistem pendidikan bidang seni dan budaya yang berkarakter dalam mewujudkan layanan prima. Dan moto kami, melayani dengan sepenuh hati. PPTK Seni dan Budaya Yogyakarta memberikan pelatihan secara berkelanjutan agar guru seni dan budaya di Indonesia lebih kreatif dan produktif. Adapun studio yang ada di PPTK Seni dan Budaya terdiri dari studio batik dan tekstil, studio kulit dan imitasi, studio logam dan perhiasan, studio kayu dan rotan, studio keramik, studio seni musik, dan studio kerawitan. Batik dan tenun merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Bagaimana proses selembar kain menjadi desain batik yang menawan? Tentu kesabaran, ketelitian, dan cita rasa seni menjadi dominan dalam menuangkan ide. Dengan tangan dingin para widyaswara studio, batik telah menghantarkan guru sekolah menengah kejuruan di Indonesia memiliki skill dan desain-desain yang inovatif yang dapat dihandalkan, sehingga para guru dapat mengeksplor ide kreatifnya dan lebih percaya diri dalam mengimplementasikan kepada anak didik di sekolah masing-masing. Batik sangat unik karena tiap desain menjadi simbol kearifan lokal budaya Jawa. Namun demikian, batik juga bersifat universal, sangat nyaman dikenakan dalam berbagai kesempatan, santai, casual, maupun resmi. Batik merupakan seni peninggalan dari nenek moyang kita sebagai seni tradisi yang ada di Indonesia yang perlu kita pertahankan keberadaannya dan kita wajib untuk mengembangkannya sebagai karya seni batik yang ada di Indonesia. Motif batik di Indonesia sangat banyak sekali ragamnya, tergantung dari daerah mana. Ada dari daerah Jogja, Solo, kemudian daerah pesisiran. Kalau daerah Jogja, Solo itu ada batik tradisional yang seperti batik Sidomukti, kemudian ada batik Kawung. Batik Sidomukti biasa yang digunakan oleh calon pengantin, itu biasanya menggunakan batik Sidomukti yang mempunyai makna simbolis agar sang pengantin itu nantinya akan mendapat mukti atau kebahagiaan di akhir setelah mengarungi pernikahannya. Untuk membuat batik itu diawali dari mencari ide dulu, membuat desain. Kita akan mengembangkan desain apa, kemudian fungsinya untuk apa. Nah, ini menjadi awal ketika kita akan membuat produk batik. Setelah itu dibuat desainnya. Desain batik kita buat dengan pengulangan unitnya. Unit satu rapotnya, kemudian kriteria motifnya harus ada dari motif pokok, kemudian tambahan, dan isinya. Setelah itu dikembangkan, dipindah ke kertas yang lebih luas, yang lebih lebar,
bisa selebar kain, panjangnya tidak harus sepanjang kain, bisa tergantung pengulangan unitnya. Kemudian dipindah di kertas pola itu namanya pemulaan. Setelah pemulaan, jadi itu ditransfer atau dipindah di atas kain atau istilahnya memola atau istilah Jawanya adalah ngeblat. Itu memindah gambar dari kertas ke kain. Setelah semua dijiplak atau ngeblat di atas kain, gambar itu kemudian dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses membatik atau mencanting atau mengklowong, itu istilah Jawanya, tetapi prinsipnya sama. Jadi mengklowong atau membatik dengan lilin cair di atas kain yang sudah dipola. Kemudian kita mengikuti motif-motif yang sudah ada di kain yang kita gambar itu. Setelah selesai membuat proses batik secara keseluruhan, proses selanjutnya adalah pewarnaan. Untuk proses pewarnaan bisa dilakukan beberapa teknik, ada teknik colet, ada teknik celup, itu bisa digunakan. Nah, yang pertama dengan teknik colet dulu. Teknik colet atau artinya memberikan pewarnaan di atas kain hanya pada bagian-bagian tertentu saja, tidak secara keseluruhan. Ini namanya teknik colet. Setelah itu, setelah selesai proses teknik colet pewarnaannya, itu baru dilanjutkan dengan proses nembok. Nembok atau menutup bagian-bagian tertentu yang kita kehendaki tetap berwarna. Menutup dengan lilin cair. Itu kita tutup bagian-bagian yang berwarna, kemudian sampai seluruh yang kita kehendaki akan ditembok itu kita ditembok, ditutup dengan alat canting secara keseluruhan sesuai dengan desainnya. Kemudian proses selanjutnya itu proses yang kita berikan kepada peserta diklat, proses pewarnaan dengan teknik celup. Kita harus menyiapkan 2 larutan. Yang pertama larutan zat warna naftolnya, kemudian yang kedua adalah larutan garamnya. Untuk proses pencelupannya, itu yang pertama diawali dulu dengan perendaman di dalam larutan TRO. Setelah itu diangkat, ditiriskan, kemudian baru masuk ke larutan zat naftolnya. Dimasukkan ke dalam zat warna naftolnya dari ujung ke ujung, kemudian dibalik dari ujung lagi sampai rata, kemudian diangkat, ditiriskan, untuk selanjutnya masuk ke pencelupan ke garamnya. Nah, setelah masuk di garam ini sama prosesnya, harus dari ujung ke ujung, tidak boleh diuwel-uwel gitu nggih. Harus dari ujung ke ujung untuk menghasilkan pewarnaan yang rata. Setelah itu sudah cukup pencelupan, diangkat lagi, ditiriskan, kemudian dicuci. Dicuci ini untuk menghilangkan atau menetralkan dari hasil pencelupan di awal, sehingga untuk proses selanjutnya ini sudah aman lagi. Untuk proses pewarnaan naftol harus 3 kali proses ya, dari naftol, garam, cuci, naftol, garam, cuci sampai 3 kali. Ini yang terakhir nanti baru dicuci bersih, kemudian dikeringkan atau bisa dilanjutkan dengan, kalau sudah selesai dilanjutkan dengan proses pelorotan. Nah, proses pelorotan ini adalah proses yang terakhir untuk proses batik. Artinya yaitu pelorotan menghilangkan lilin batik yang ada di kain secara keseluruhan dengan cara direbus. Jadi setelah air mendidih yang dikasih larutan water glass, kemudian kain batik yang sudah selesai pewarnaan akan kita lorot, itu dimasukkan ke dalam rebusan air yang sudah ada water glassnya. Waktunya kita bisa kita lihat dari hasil pelorotannya. Kalau pelorotannya sudah bersih, itu bisa diangkat, kemudian dimasukkan ke air dingin agar malamnya tidak keras lagi. Masukkan ke air dingin, kemudian baru kita cuci sampai bersih. Kalau ketika pencucian setelah pelorotan itu belum bersih, itu bisa diulang proses pelorotannya atau merebus di dalam air mendidih itu sampai benar-benar bersih. Kemudian dicuci lagi,
Kemudian setelah bersih tinggal dikeringkan di bawah, tidak boleh langsung di bawah sinar matahari, sebaiknya di tempat yang teduh untuk pengeringannya. Setelah selesai pengeringan, sudah kering, kain batik sudah jadi dan siap untuk digunakan atau sudah selesai prosesnya. Manfaat yang saya dapat selama pelatihan diklat membatik ini sangatlah banyak, terutama pada ilmu membatik. Jadi setelah selesai mengikuti diklat ini, saya akan membagikan ilmu-ilmu membatik ini untuk siswa-siswa saya. Fashion memiliki berbagai elemen seperti busana, make up, sepatu, dan aksesoris dengan materi yang beragam. Salah satunya kulit, yang dapat diolah menjadi aneka produk fashion. Hampir semua satwa yang hidup di hutan tropis Indonesia dapat dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi, seperti sapi, kambing, harimau, ikan pari, dan masih banyak kekayaan satwa lainnya. Para Widyaiswara Studio Kulit memberikan kesempatan kepada para peserta pelatihan untuk memilih berbagai desain sebagai karyanya. Desain simpel namun fungsional menjadi pilihan para peserta pelatihan seperti tas, sepatu, dan sandal. Tujuan diklat yang pertama adalah untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya bidang kriya kulit dan imitasi. Yang kedua, setelah dia memiliki kompetensi, keahlian sesuai dengan bidangnya, nanti di akhir selesai kegiatan itu dilakukan uji kompetensi. Dan di akhir kegiatan selesai, dia mendapatkan 2 sertifikat. Yang pertama yaitu sertifikat diklat produktif kriya kulit dan imitasi. Yang kedua adalah mendapat sertifikat uji kompetensi kriya kulit dan imitasi. Sertifikasi ini memiliki manfaat yang banyak sekali, utamanya untuk mengukur kemampuan guru. Ya, jadi guru itu sebenarnya sudah memiliki kompetensi keahlian kriya kulit, tapi untuk membuktikan bahwa itu memiliki kompetensi keahlian atau tidak dibuktikan dengan melalui uji kompetensi dan dia mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini sebagai bukti bahwa dia itu telah memiliki kompetensi di dalam bidang kriya kulit dan imitasi. Iya, seharusnya memang demikian, jadi ada lifetime-nya itu sekitar 3 tahun. Nah, kami di dalam merencanakan dengan menggunakan klaster. Jadi di kulit itu ada 4 klaster. Yang klaster pertama yaitu klaster produk kulit alas kaki. Yang kedua klaster produk kulit non alas kaki dan non busana. Yang ketiga produk kulit busana, dan yang keempat adalah produk kulit tatah sungging. Logam adalah salah satu sumber daya alam Indonesia yang banyak jenisnya, seperti besi, aluminium, dan tembaga. Tembaga menjadi pilihan para Widyaiswara Studio Logam dalam menciptakan ide-ide kreatif bagi para guru sekolah menengah kejuruan dari berbagai daerah sebagai peserta pelatihan. Lembaran tembaga dengan ketebalan tertentu mudah dibentuk menjadi berbagai karya seni sesuai dengan imajinasi para peserta pelatihan. Studio Logam memiliki berbagai fasilitas penunjang kegiatan yang dapat memperlancar proses belajar mengajar menjadi lebih efisien. Dengan sabar dan telaten, para Widyaiswara memberikan materi teori maupun praktek.
sehingga sangat mudah diikuti para peserta pelatihan. Ide-ide kreatif dan proses kreatif menjadi konsentrasi bagi para widya iswara di studio logam karena akan berdampak pada karyanya. Bentuk seperti ini ya, bunga. Ya. Mungkin Bapak Ibu akan memberi variasi binatang atau bunga, silakan ya. Mungkin bunga atau apa ya, silakan. Terus selesai ini jangan lupa harus diberi tekstur ya, supaya nanti motifnya kelihatan. Dengan cara di titik-titik ini ya, nah, di tekstur ya. Nah, menggunakan pukul yang ujungnya ada pakunya, ya, itu jangan lupa ya. Harus di tekstur sampai rata, betul ya. Paham, Bapak Ibu? Oke ya. Hari ini harus selesai ya. Beginilah suasana di studio logam Pempa-TK Seni Budaya yang pada saat ini guru-guru SMK jurusan Kria Kreatif Logam dan Perhiasan baru menyelenggarakan aktivitas praktek dengan membuat dekorasi hiasan dengan teknik ukir tekan. Dengan motif berdasarkan daerah masing-masing, karena pesertanya ada yang dari Jawa, luar Jawa, ada dari Palembang, ada dari Surabaya, ada dari Jogja, Kalasan, dan dari Bali juga ada. Ya. Proses ini pertama didahului dengan pengenalan bahan, alat, ya, dan langsung proses. Yang kemudian diakhiri dengan finishing. Ya. Tuntutan kami sebagai fasilitator supaya guru-guru untuk berkarya yang sebaik-baiknya. Goalnya adalah karyanya bisa dijual, layak jual. Sehingga harapan nanti setelah guru-guru nanti selesai mengikuti diklat pelatihan di Pempa-TK Seni Budaya Studio Logam, dia akan mendiseminasikan dengan peserta didik di sekolahan masing-masing. Saya berterima kasih sekali karena program ini sangat baik. Ya, di sini saya mendapatkan materi 2, etsa dan ukir tekan. Di mana keduanya saya mendapatkan materi tentang desain dan langkah-langkah yang benar dalam pembuatan etsa dan ukir tekan. Nah, harapan saya ketika nanti pulang ini bisa saya tularkan kepada anak-anak sehingga anak-anak bekerja dengan desain yang kekinian dan hasil yang maksimal sehingga mempunyai nilai ekonomi. Oke, bentar, kita lihat. Ini sesuai dengan pola. Sudah mendekati, tetapi ada yang masih perlu dibaiki. Ini ternyata yang ini masih terlalu besar. Yang ini terlalu besar. Dikecilin lagi. Dikecilin lagi.
Kriya Krayu itu ada praktek kerja bubut, kerja bangku, kerja scroll, kerja ukir, dan kerja mesin, ya, ditambah kerja finishing. Demikian ini para peserta diklat sedang mengadakan praktek di P4TK Seni Budaya Yogyakarta di Studio Kayu. Ya, materi teknik kerja bubut ini diantaranya pertama pembuatan desain, pembuatan pola, kemudian ada gambar kerja, terus praktek, ya. Prakteknya itu terdiri dari pembuatan produk, kemudian nanti diakhiri dengan finishing. Ya, diharapkan nanti guru-guru setelah selesai diklat di sini nanti bisa mengembangkan ilmunya, menularkan ilmunya pada peserta didik, dan peserta didik nanti setelah lulus dia diharapkan bisa berwirausaha sendiri, kuliah, atau bekerja di perusahaan-perusahaan. Dia akan terampil, skillnya itu akan kemampuan tinggi, dan seperti yang diharapkan oleh perusahaan dan dunia usaha. Saya di sini mendapatkan kesempatan pelatihan di P4TK Seni dan Budaya Yogyakarta. Diharapkan pulang dari sini saya ingin mentransfer ilmu-ilmu yang saya dapatkan di P4TK, dan diharapkan anak-anak bisa membuat kreativitas yang lebih bagus lagi, berinovasi yang lebih unggul, dan mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Ayo. Woodcraft World Creasi. Seni keramik berbeda dengan karya seni lainnya, lebih unik dan detail karena proses pengerjaan intuisi ikut berperan. Telapak tangan harus peka dengan kondisi tanah liat plastis dalam genggamannya, apakah kadar airnya terlalu banyak atau kurang, dan harus paham apa yang harus dilakukan. Juga untuk proses pengeringan juga diperhatikan dalam menata di furnace dan setting suhunya. Proses awal yang dikerjakan dengan baik akan menghasilkan karya yang baik, sehingga tidak akan terjadi retak rambut. Studio keramik sangat lengkap fasilitasnya, dan para widya iswara menginspirasi para peserta pelatihan. Ada sisa-sisa di sini, kalau dilihat secara total itu nanti akan kelihatan tidak sikunya itu ya. Coba nanti dihilangkan, barangkali dengan apa Ibu mau menghilangkan itu? Kita harus pakai spons dulu ya Pak ya. Oh iya, ya dicoba. Nah, punya Ibu sudah bagus, sudah bagus. Hanya saja tampak sambungan itu harus jangan sampai kelihatan ya Bu ya. Seperti ini karena kesan finishnya itu ada ya. Sambungannya agak kelihatan sedikit, tolong ditutup lagi dengan slip atau dengan apa ya Bu ya. Ya, nanti untuk yang menonjol akan saya hilangkan menggunakan rip, kemudian yang agak cekung itu saya coba tambah nanti. Oke, sip. Nah, ini kelihatan Bapak itu sambungan perlu ditambahi pilihan sedikit ya Pak ya, di dalam sana itu masih kelihatan itu ya, yang pojok sana itu ya Pak ya. Oh iya, iya. Pilihan bawah atau yang naik? Yang bawah mau naik atas itu, yang pojok-pojok itu harus dikasih pilihan lagi biar tampak rapat dan tidak kelihatan sambungannya. Oh iya. Terus ini juga agak mencet sedikit, tolong nanti dibenahi biar agak benar-benar bulat itu Pak ya. Bulatannya masih kurang? Ya, kurang sedikit. Kami sangat senang, berbahagia, karena tidak semua guru di seluruh Indonesia berkesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kami juga bangga dengan kegiatan ini, keterampilan pengetahuan kami tentang kerajinan kriya keramik bertambah. Ke depan, ketika kami sudah kembali ke sekolah, kami akan mengimplementasikan keterampilan pengetahuan pada kesempatan diklat kali ini
kepada peserta didik kami di sekolah kami masing-masing. Karena teknik pijit ini hasilnya itu sangat luar biasa bagusnya ya. Karena apa? Ya tadi dari awal saya bilang bahwa nanti ada pijitan-pijitan itu akan membuat dekorasi yang tidak semua orang itu bisa dan tidak akan sama itu ya. Harapan dari pelatihan ini tentunya adalah Bapak Ibu guru yang mengikuti pelatihan di sini itu meningkat kompetensinya. Jadi kompetensi ini pada masa sekarang ini di era revitalisasi SMK ini akan bisa diakui ketika mereka memiliki sebuah sertifikat kompetensi. Dapat menjadi bahasa yang bersifat universal karena setiap orang dapat menikmati alunannya sekalipun tidak memahami bahasa atau alirannya. Musik mampu menciptakan berbagai suasana. Hanya ladomi, sininya juga ini, kalau ini sih ini. Peserta diklat Guru Produktif SMK tahun 2019 ini diikuti oleh 10 orang guru dari Medan, Padang, Banjarmasin, Makassar, Ambon, Surabaya, dan Surakarta. Peserta diklat ini nanti dilanjutkan dengan kegiatan uji kompetensi. Pengalaman saya selama memberikan diklat di sini menghadapi berbagai macam guru dari berbagai daerah yang rata-rata mereka memang sudah dewasa ya, orang-orang dewasa. Artinya kita memberikan pelatihan itu menggunakan metode pengajaran andragogi atau pola pembelajaran untuk orang dewasa. Selama beberapa hari di P4TK Seni dan Budaya, ada pengalaman-pengalaman yang saya dapat. Yang pertama yaitu adalah teknik dengan kerjasama. Nah, sebelumnya saya belum mendapat teknik yang begitu bagus, tapi setelah di sini mendapat pelatihan, ya sudah bisa mengaplikasikan itu kepada teman-teman dan khususnya bagi siswa. Kemudian kesan saya untuk kedepannya, kalaupun bisa saya diizinkan untuk kembali lagi ke sini. Pianis ya pianis, main piano saja. Kalau seorang gitaris, beliaunya main gitar saja. Seorang misalnya vokalis, nyanyi saja. Tapi seorang perkusionis ya, itu harus bisa memainkan berbagai alat musik yang sangat banyak. Bahkan dalam satu komposisi pun dia bisa memainkan beberapa alat musik, misalnya timpani, snare drum, cymbal, ya, termasuk alat-alat
perkusi yang kecil ya, triangle, vokal, tamborin, kasarnya dan sebagainya. Jadi kalau perkusi itu sangat spesifik, sangat unik dan spesifik, beda dengan instrumen lain. Artis semua, ini pemain semua, hebat semua, tapi kuncinya satu, latihan yang rajin ya, oke. Jadi memang latihan kita sangat kurang, apalagi di SMK kami itu tidak ada alat perkusi. Ya. Jadi belum mempunyai alat perkusi, sehingga ya kita hanya mengajar mungkin hanya teorinya saja sambil pukul-pukul meja, pukul apa gitu. Selama ini memang saya tidak mengenal vokal yang baik dan benar itu bagaimana. Jadi saya baru mendapatkan teknik vokal itu di sini. Jadi saya merasa saya masih ada kesempatan untuk memberikan kepada anak didik saya bervokal yang baik. Mudah-mudahan di lain waktu nanti kita bisa bertemu lagi di diklat yang sama, yang jam prakteknya mungkin bisa lebih lama lagi karena di sini hanya 40 jaman dan nanti bisa kita tambah dengan instrumen yang lain, instrumen minor misalnya. Kita kan juga punya instrumen minor dulu, ada piano wajib dan sebagainya. Jadi tidak hanya spesialisasi kita, spesialisasi saya ini misalnya biola, di sini belajar biola lah, kalau bisa mengasah lagi dengan instrumen yang lain, piano itu sangat bagus sekali. Jawa sebagai pengiring ketoprak, wayang orang, wayang kulit. Sebagai budaya Jawa, gamelan banyak diminati warga negara asing. Sudah selayaknya sejak dini anak-anak diperkenalkan dengan karawitan agar seni musik tradisional Jawa karawitan tetap dapat dipertahankan keberadaannya. Pada dasarnya, studio karawitan yang ada di PM4TK adalah mengembangkan tupoksi seperti yang ada di lembaga ini, yaitu mengembangkan seni budaya dan secara khusus adalah karawitan. Seni budaya di mana di cover pada pelatihan-pelatihan atau diklat mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK yang secara khusus memang diadakan mata pelajaran yang berkaitan dengan seni budaya, khususnya adalah seni musik. Kemudian di dalam seni musik itu terdapat seni musik daerah atau seni musik tradisi juga, biasa orang memanggil seperti itu. Kami memberikan pembelajaran secara khusus kepada para guru. Kemudian ada program lagi, yaitu kepada guru-guru produktif SMK Seni dan Budaya yang jurusannya adalah seni karawitan, yang mana pada saat ini seluruh Indonesia terdapat 16 sekolah menengah kejuruan yang mengadakan pembelajaran program studi seni karawitan. Sekarang saya belajar gamelan di PM4TK Seni dan Budaya. I'm learning with Dharma Siswa program in Jogja, so that I can learn gamelan to help with my students in London using gamelan in therapy. Gamelan for me is very kind of meditative, and something about the music just made sense to me when I started playing it, and
I also study I studied in India and African drums also, so I mau bermain semua budaya bersama. For my experience, it is the first time to play karawitan, and it's a lot to express my feelings here. But first things is something getting hard and tough, but by experiencing it to play, then it makes it easy as much easier for my. But different in Papua New Guinea, we don't have karawitan like this, but we have different cultures like playing music. But I'm also a musician, usually playing guitar. So here studying in Yogyakarta in Pepotike with karawitan, then gain the experience here with the culture and the environment for the Dharma Siswa Scholarship Program in 2019 till 2020. Kami akan terus meningkatkan peran dalam mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional. Seni budaya bangkit, seni budaya bisa.